Baik, selanjutnya yaitu untuk transaksi aset tetap. Di sini kita bisa lihat di tanggal 25 Januari perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur AT005. Di sini pembeliannya dilakukan melalui Bank Mandiri senilai 8.400.000. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan di sini hanya ke faktur pembelian saja. Ini bisa dihapus saja gitu ya. Kita akan ke pembelian, ke faktur pembelian. Jadi di sini ada yang membedakan antara pembelian biasa dan pembelian aset, teman-teman. Oke, masuk umum. Seperti ini. Kita akan klik ini, pembelian aset, dan kita akan klik ya. Nanti akan muncul kode nama asetnya di sini. Kita coba lihat di sini nama asetnya yaitu AC Panasonic. Oke, kita ini aja ya. Kita coba copy. Oke, bisa. Kita bisa banget copy ternyata. Oke. Kuantitasnya berapa? Hanya satu dengan 1.400.000. Seperti ini. Di situ dikatakan tidak tanpa PPN. Jadi setelah kuantitasnya selesai, oke, hanya ini saja ya. Oke, sudah AT005. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Setelah itu langsung ada proses pembayaran di sini. Oke. Oh ya, maaf, fakturnya harus diisi dulu di sini. Fakturnya di sini AT005. Oke, kita save saja. Setelah itu kita akan melakukan pembayaran. Bentar, ini dia. Kita bisa langsung melakukan pembayaran di sini ya. Pembayarannya tanggal berapa? Tanggal 25 juga. Sama seperti di fakturnya. Oke, dia secara tunai ya. Dia memakai Bank Mandiri IDR. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah. Kita sesuaikan saja ya. Tanggal bayarnya sama seperti ini. Sudah ya? Oh, tanggal fakturnya. Sebentar. Sepertinya untuk tanggal faktur ini belum diganti ya tanggalnya. Oke. Karena kalau tidak diganti sekarang, nanti dia tidak akan tersave untuk pembayarannya nanti. Seperti itu. Oke, pembayaran juga sama. Sudah, kita save saja. Sudah. Setelah kita melakukan pembayaran, kita harus ke aset tetap. Di mana? Di aset tetap, kalau aset tetap lagi. Nah, karena di sini kita baru membeli aset baru dan di sini belum terdaftar ya teman-teman. Jadi kita bikin lagi. Nah, ini dia AC Panasonic yang sudah kita beli tadi. Kita bisa langsung klik di sini saja. Oke, oke, metode penyusutannya garis lurus. Kita akan lihat akun aset apa aja yang dipakai. Akun asetnya dia peralatan. Oke, oke. Lalu akumulasinya apa? Penyusutan, oke, beban. Oke, kita akan ke sini. Akum. Lalu di sini coba kita cek di sini. Oke, sudah. Untuk asetnya berapa tahun? 5 tahun. Oke, tidak ada nilai sisa ya. Kategori asetnya dia peralatan. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, oke, sudah ya. Jangan lupa kita save. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Seperti itu teman-teman. Tanggal 26, pembelian aset secara kredit. Nah, sama seperti tadi, kita harus ke faktur pembelian dan pembelian aset. Kita klik baru saja ya. Kita lihat dia dari pemasok siapa? Pasifik Indonesia. Oke. Tanggalnya di sini tanggal 26. Oke, seperti ini. Oh, IDR. Kita akan ke pembelian aset. Oke. Sudah kita nama asetnya apa? Sofamid. Oke. Kuantitasnya dia ada 2 unit dengan harga 12 juta untuk per unitnya. Seperti ini. Tanpa PPN. Seperti biasa. Kita lanjutkan. Oke. Sudah. Kita lihat. Apakah ada nomor faktur di sini? Ada. Seperti ini ya. Di sini. Kita cek. Tidak ada ya. Oke. Sudah. Kita save saja kalau seperti itu. Sekarang kita tinggal cek aja. Eh, Kira-kira
untuk transaksi ini, apakah yang kita input ini sudah benar gitu kan ya? Kita lihat teman-teman jurnalnya gitu ya. Kita lihat rincian jurnalnya. Oke, pembelian aset pada hutang. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita akan ke aset tetap lagi. Kita bisa hapus dulu. Kita akan ke aset tetap. Kita akan ke sini lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Pensil seperti ini. Kita klik. Nah, em, penyusutannya sama, garis lurus. Untuk akunnya yang ini sama ya, peralatan. Oke, sama seperti tadi ternyata. Oke, ini juga sama, peralatan. Beban penyusutan peralatan. Kita lihat umur asetnya dia berapa tahun? 5 tahun. Oke, sekarang kita cek di sini. Ketika sudah ya, kita klik. Oke, kategori asetnya dia juga peralatan ya. Oke, kemudian aset sudah. Oke, ini bisa banget kita save ya teman-teman. Oke, seperti ini kita lanjut. Tanggal 27 perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga 4.500.000. Mentransfer ke Bank Mandiri untuk selisih nilai jual akan dialokasikan ke rugi laba. Oke, di sini kita harus bikin dulu akunnya ya teman-teman. Di seperti tadi di buku besar kita akan buat ya. Kita bisa hapus dulu deh. Ini buku besar, lalu kita akan ke akun perkiraan. Kita ini akan namanya apa beban lain. Seperti ini. Kode perkiraannya berapa? 7.300. Namanya kita bisa langsung copy saja ya. Seperti ini. Sudah, kita bisa langsung save saja. Sekarang selanjutnya apa yang kita harus lakukan? Nah, penghentian aset tetap. Kita harus untuk melakukan penghentian itu kita harus akan disposisi aset. Sebenarnya disposisi aset ini ketika aset yang kita punya kita jual. Itu namanya di website namanya disposisi aset tetap. Seperti itu. Oke, kita cari asetnya yaitu komputer. Kita punya komputer berapa ya di sini? Kita berapa yang dijual? Satu unit ternyata hanya satu unit saja. Akun perkiraannya dia pakai rugi laba. Coba kita cek di sini. Oke, coba. Seharusnya ada ya. Eh, apakah belum saya seharusnya sudah ya rugi laba. Coba aset tetap. Nah, sudah. Di sini ya, aset dijual, klik iya. Harganya berapa? 4.800 ya. Jangan lupa untuk 4.500.000. Jangan lupa untuk centang. Nah, untuk akunnya, di sini kita pakai Mandiri. Nah, kita pakai Bank Mandiri IDR yang terjual. Lalu untuk akun laba ruginya kita pakai penghentian aset tetap seperti ini. Jangan lupa tanggalnya diganti di tanggal 27 ya, 2023 seperti ini. Oke, kita akan save saja kalau sudah. Oke, lanjut. Kita akan tanggal 28. Perusahaan akan menjual barang dagang yaitu etalase kemeja dengan kategori baru rak, jenis barang persediaan dengan satuan pieces 500. Nah, di sini barang dibeli dari pemasok umum secara tunai sebanyak 10 pieces dengan harga 300.000, PPN dihitung terpisah. Oke. Barang masuk gudang store dan faktur telah diterima, pembayaran terima. Oke. Jadi tanggal 28 kita harus ke kategori di persediaan kita harus ke kategori barang. Nah, di sini nama barangnya ini apa? Etalase kemeja. Seperti ini. Oh, sebentar kategori barang ya. Sebentar kategori barang di sini. Oh, ini harusnya rak ya. Seperti ini. Kategorinya default. Kita centang saja. Setelah itu kita save. Ada akun kah? Oke, tidak ada ya. Lalu kita akan ke barang dan jasa. Oke. Oke, nama barangnya di sini adalah sebentar kita lihat dulu ya. Etalase kemeja. Oke. Kategori barangnya di sini kita pakai rak ya.
Jenis barangnya persediaan, satuannya tetap bisnis. Oke, jangan lupa PPN-nya ya. Harga satuannya berapa dia? 500.000 harga jualnya. Seperti ini. Jangan lupa untuk PPN-nya, yaitu PPN. Oke, kita pakai pajak aja ya. Berarti seperti ini. Oke ya, kita bisa langsung save saja. Setelah itu, kita akan ke pembelian faktur pembelian. Oke, kita akan ke faktur pembelian lagi. Kita pakai pemasok umum ya. Di tanggal berapa dia? Tanggal 28. Seperti ini. Lalu kita cek barangnya, yaitu etalase kemeja tadi ya berarti. Sebanyak 10 pieces. 10 PPN dia terpisah dengan harga PPN dihitung terpisah, barang masuk gudang store. Oke, ini ganti di store ya. Kita lanjut. Oh, oke. Oh, oke. Tadi ternyata belum dipilih ya. Kita bisa lanjut. Oh iya, harganya di sini dia 300.000. Seperti ini. Kita lanjutkan saja ya. PPN-nya 11% terpisah. Setelah itu sudah selesai gudang store fakturnya FJ02. Kita taruh sini. Oke, sudah ya. Lalu dia langsung pakai proses ya pembayaran pakai Bank Mandiri. Sebentar, belum. Ini harusnya sudah ini ya soalnya. Mandiri IDR, nilai pembayarannya kita samakan saja ya. Terutannya sekian, sama di tanggal 28, 2023. Oke, sudah ya. Kita bisa save saja kalau begitu. Selanjutnya adalah tanggal 28 lagi. Pengeluaran etalase kemeja sebanyak 2 unit dan stok persediaan yang akan digunakan perusahaan sebagai aktiva tetap yang dinamakan etalase kemeja itu punya masa manfaat 4 tahun. Oke, dan disesuaikan dengan metode garis lurus. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita ke preferensi. Kita ke preferensi, bisa ditutup dulu ya mungkin ya. Oke, tutup dulu supaya tidak terlihat ini ya. Kita akan ke preferensi. Nah, untuk kenapa kita harus ke akun preferensi? Karena di sini teman-teman, di bagian akun perkiraan, di bagian persediaan ini, kita harus menyesuaikan 2 unit tadi yang kita eh, ambil untuk menjadi aset atau menjadi aktiva tetap kita gitu. Ini kita coba cek ya. Oke, kita klik di sini transaksi aktiva tetap, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya apa ini? Lalu sudah selesai input penyesuaian persediaan. Kita harus ke penyesuaian persediaan. Di sini kita ambil ya, tanggal 28, rak, oh, etalase ya mungkin. Oke, etalase kemeja. Benar nggak? Oh ya benar. Etalase kemeja akan dikurangkan sebanyak 2 unit ya dari gudang store. Oke, seperti ini kita bisa lanjutkan. Nah, di sini penyesuaiannya kita pakai transaksi aktif tetap. Oke, sudah ya. Seperti ini kita save. Untuk melihat berapa yang kita kurangkan, bisa kita klik lagi daftar tadi, lalu di sini akan muncul total 600.000 seperti itu. Oke, bisa langsung kita save saja, kita bisa ini dulu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pencatatan aset tetap. Kita kembali lagi ke aset tetap, kita cek di sini. Oke, di sini tidak ada ya yang masuk ya teman-teman, sehingga kita bisa masukkan sendiri. Tadi namanya adalah etalase kemeja. Kemeja dengan tanggal belinya kita samakan saja seperti yang di soal ya, sama tanggal pakainya juga. Seperti ini.
metodenya benar, garis lurus. Coba kita lihat, dia digunakan karena dia aktiva tetap ya. Kita gunakan asa tetap saja kalau gitu. Maksud saya peralatan, ini sama. Kita samakan saja. Yang membedakan di sini mungkin hanya di bagian kuantitas sama eh, bagian umur asetnya. Di sini kan umur asetnya 4 tahun. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cari kategori asetnya di sini juga peralatan ya. Ya, lokasi awal aset coba kita cek. Di store ya, lokasi awal ininya. Sudah ya teman-teman? Tidak ada lagi. Apakah ada akun perkiraan? Tidak ada ya. Sudah. Kita akan cek saja kalau begitu. Oke. Oh, oke. Akun pengeluaran harus diisi. Pakai aset tetap tadi ya. Aktiva tadi berarti. Seperti ini. Jumlahnya berapa? 600.000. Seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Kita set. Sudah? Sudah selesai? Untuk video selanjutnya, untuk transaksi kas dan bank di video selanjutnya. Terima kasih.